Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita bertemu lagi di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Tentang integral. Terutama ini integral jurusan teknik, TKJ, TPM, TBSM. Kalau di sekolah saya ya, karena ini berbedanya untuk di sekolah saya sebenarnya. Nah, ini kegunaan integral itu sebenarnya apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya banyak sekali manfaatnya karena contohnya adalah menghitung volume benda tidak beraturan dan luas sebuah bidang datar ya, bidang datar yang tidak beraturan juga. Misalkan seperti ada apa wortel atau kita menghitung sebuah vas bunga itu kan yang tidak beraturan ya, volumenya nanti bisa dihitung dengan menggunakan integral ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang integral. Nah, integral itu bukan dibedakan ya sebenarnya. Yang harus dipelajari pokok-pokok bahasan dalam integral itu ada beberapa. Di sini saya menuliskan integral tak tentu, integral substitusi, dan integral parsial. Nah, untuk hari ini kita akan belajar integral tak tentu. Nah, tadi kan saya mengatakan bahwa contoh dalam kehidupan sehari-hari itu untuk menghitung luas dan volume. Nah, sebenarnya untuk menghitung luas dan volume nanti kita akan menggunakan integral tentu ya, bukan integral tak tentu karena nanti diketahui batas dari integralnya itu sendiri. Kemudian untuk integral yang lebih kompleks lagi nanti bisa diselesaikan dengan integral substitusi dan integral parsial. Nah, untuk pertemuan pertama kita belajar yang mudah-mudah dulu. Nah, integral tak tentu, masalah sederhana ini. Pengertian integral itu apa sih? Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang turunan. Misalkan saya punya x pangkat 2, maka turunannya menjadi 2x. Kemudian, misal lagi saya punya turunan dari 2x pangkat 3 menjadi 6x pangkat 2. Nah, itu kan pangkatnya berkurang 1 ya. Kemudian tinggal koefisiennya dikalikan dengan pangkatnya itu sendiri. Nah, untuk integral itu adalah kebalikan dari turunan. Misalkan tadi saya punya turunan dari x pangkat 2 itu adalah 2x, maka integral dari 2x adalah x pangkat 2. Nah, seperti itu. Kemudian misalkan lagi saya punya integral dari 5x pangkat turunan dari x pangkat 3, maka menjadi 3x pangkat 2. Berarti integral dari 3x pangkat 2 itu berapa ya? X pangkat 3. Nah, notasi dari integral sendiri adalah seperti huruf S ini ya, tapi agak memanjang itu dengan ada dx. Jika suatu fungsi f dikatakan sebagai antiturunan dari f apabila f turunan x sama dengan fx untuk setiap x dalam domain adalah f. Sehingga integral dari fx dx sama dengan fx tambah c dengan c adalah sebuah konstanta. Nah, ini dari rumus integral sendiri, rumus integral umumnya ya. Integral dari ax pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1 tambah c. A-nya ini adalah koefisien dari variabel x, kemudian n-nya adalah pangkat. Syaratnya n itu bilangan rasional dan tidak boleh sama dengan 1. Kenapa? Kalau sama dengan 1, misalkan x, nah n tidak boleh sama dengan 1. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, sifat-sifat integral tak tentu itu ada beberapa sifat. Nah, kita akan belajar. Nah, ini saya menuliskan ada 10 sifat integral tak tentu. Nah, sifat yang pertama dasar dari integral sendiri tadi sudah saya bahas di depan, yaitu integral dari a x pangkat n dx sama dengan a per n tambah 1 kali x pangkat n tambah 1 tambah c. Nah, ini adalah koefisiennya, ini adalah pangkatnya. Kemudian, integral dari a dx sama dengan ax tambah c dengan a adalah sebuah konstanta.
Jadi misalkan integral dari 2 dx maka sama dengan 2x tambah c, seperti itu. Nanti ada contohnya ya di belakang. Nah, sifat yang ketiga itu adalah integral dari a dikalikan dengan fungsi fx dx menjadi a kali integral fx dx. Nah, sama dengan ini a kalikan integral dari fx dx itu sendiri. Kemudian sifat yang keempat, integral dari fx ditambah atau dikurang dengan gx dx sama dengan integral fx dx tambah kurang integral gx dx. Ini operasi ini bisa kombinasi, bisa hanya penjumlahan, bisa hanya pengurangan saja. Dimana misalkan 2x pangkat 2 dikurangi 3x pangkat 5, misalkan saja integralnya seperti itu. Kemudian yang kelima sifatnya adalah integral dari 1 per x dx sama dengan ln x tambah c. Ini bacanya adalah ln x ya, bukan in tapi len. Nah, kenapa? Biasanya kan di sini berupa angka, tapi ini berupa variabel yaitu 1 per x dx. Nah, itu sifat kelima. Kemudian sifat keenam, nah ini sudah ada pangkat-pangkatnya ya. Integral dari ax tambah b pangkat n dx sama dengan 1 per a kali 1 per n tambah 1 kali ax tambah b pangkat n tambah 1 tambah c. Ingat di sini hanya berlaku ketika variabelnya pangkat 1. Kalau nanti variabelnya lebih dari 1, maka kita menyelesaikan integral itu tidak bisa menggunakan sifat sederhana ini, tetapi kita bisa menggunakan integral parsial ataupun integral substitusi. Jadi ada metode sendiri untuk menyelesaikan ketika pangkat di sini lebih dari 1 ya. Kemudian, nah tambahan integral sin x dx sama dengan negatif cos x tambah c. Kemudian 8, sifat ke-8 integral cos x dx sama dengan sin x tambah c. Kemudian nomor 9 integral dari sin ax tambah b dx sama dengan negatif 1 per a kali cos ax tambah b tambah c. Sifat ke-10 integral dari cos ax tambah b dx sama dengan 1 per a kali sin ax tambah b tambah c. Ingat, jika kita ingin menyelesaikan integral dengan fungsi trigonometri, maka kita harus mengingat kembali rumus-rumus sederhana dari fungsi trigonometri, karena ada banyak sekali ya untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi ini jika masalahnya sederhana bentuknya seperti ini kan bisa diselesaikan dengan cara yang seperti ini, sifat-sifat ini. Tapi nanti kalau misalkan integral dari sin x kali cos x, maka gimana? Nah, itu kita harus menggunakan juga rumus-rumus dari fungsi trigonometri, tidak sekedar kita menggunakan sifatnya ini saja ya, seperti itu yang perlu diperhatikan. Kemudian mengamati masalah, kita ke contoh ya, langsung saja saya berikan contoh yang ke 1. Pertama, integral dari 10 dx, berarti ini integral yang berupa konstanta ya, konstantanya adalah 10, berarti jika integral 10 dx kita menggunakan sifat yang nomor 2, yaitu integral a dx menjadi ax tambah c. Nah, dimana 10 ini konstanta ya tadi ya, menjadi apa? 10x tambah c. Ya udah begini saja integralnya, ini sederhana. Kalau dia hanya berupa konstanta, maka kita langsung saja mengintegralkan atau menambahkan variabel x, misalkan dx ya variabel x, misalkan dy ya variabel y, misalkan z ya kita tambahkan variabel z. Kemudian contoh yang kedua, tentukan integral dari 4x pangkat 7 dx. Nah, dimana a-nya adalah 4, n-nya adalah 7. Nah, ini kita menggunakan sifat yang pertama, yaitu ax, integral ax pangkat n dx sama dengan
A per N tambah 1 kali X pangkat N tambah 1 tambah C. Nah, kita tuliskan, oh A ini adalah koefisien dari X. Berapa nilainya? 4. Kalau di sini 2 ya 2, berarti A-nya. Kalau setengah ya A-nya setengah. Kalau 2/3 ya A-nya 2/3. Menyesuaikan ya. Kemudian pangkatnya berapa? N-nya adalah 7. Di sini sama dengan 7. Berarti penyelesaiannya bagaimana? Integral dari 4x pangkat 7 dx sama dengan 4 per 7 tambah 1 kali x pangkat 7 tambah 1 tambah c sama dengan 4 per 8 kali x pangkat 8 tambah c. Ingat, ini n-nya kan 7 ya tadi, a-nya 4. Nah, berarti per ya, menjadi 4 per 8 x pangkat 8 tambah 7. Nah, ini kok misalkan kalian nanti kalau ujian kok di sini 4 per 8 x pangkat 8 kok tidak ada jawabannya, maka kalian sederhanakan menjadi 1 per 2 ya. 4 per 8 itu disederhanakan menjadi 1 per 2 x pangkat 8 tambah c. Nah, kemudian sifat yang ketiga, kita lanjut ke contoh 3 ya. Jika saya punya integral dari 2x pangkat 4 tambah x pangkat 3 kurangi 5x pangkat 2 tambah 2x dx, maka bagaimana? Nah, ini kompleks ya, ada penjumlahan, ada pengurangan, kemudian ada koefisiennya, ada pangkatnya yang sana. Penyelesaiannya bagaimana? Kita menggunakan sifat keempat. Sifat keempat tadi sama ya. Berarti ini, nah ini A-nya 2, N-nya 4, berarti 2 per 4 tambah 1, pangkatnya 4 tambah 1. Nah, X-nya pangkat 4 tambah 1. Kemudian yang ini, A-nya berapa? Ingat di sini A-nya adalah 1. Berarti 1 per 1 tambah 1. Nah, kemudian N-nya berapa? 3. Berarti 3 tambah 1. Kemudian dikurangi A-nya berapa yang ini? 5. Berarti ini 5 per N-nya 2. 2 tambah 1 kali X pangkat 2 tambah 1. Ditambah 2 per ini 2 ya 2. Oh, ini bukan 2 ya, tetapi 1. Oke, mohon maaf. Ini karena N-nya adalah 1. Oke, N-nya adalah 1. Nah, berarti 1 tambah 1. Kemudian pangkatnya juga 1 tambah 1 tambah C, berarti menjadi 2 per 5 X pangkat 5 ditambah 1 per 2 X pangkat 4 dikurangi 5 per 3 X pangkat 3 ditambah 2 per 3 X pangkat 2 tambah C. Nah, kalau misalkan nanti ketemunya 5 per 5, 2 per 2 ya disederhanakan menjadi 2 bagi 2. Berarti jawabannya adalah oke. Mohon maaf, ini bukan 2. Nah, ini contohnya, ini adalah 2 per 2, berarti ini jawabannya menjadi 1. Seperti itu ya, 1 atau tidak usah dituliskan di dalam variabelnya itu sendiri, boleh seperti ini. Oke, berarti nah kan 2 per 2, 2 per 2 menjadi 1x pangkat 2, seperti itu. Kemudian contoh yang keempat, misalkan saya punya integral 1 per 2 x pangkat 4. Berarti A-nya ini berapa? A-nya ini setengah. Kemudian N-nya berapa? N-nya itu adalah 4. Bagaimana menyelesaikan? Kita menggunakan sifat yang pertama tadi. Ingat apa ya? Bilangan itu tidak selalu bilangan asli sederhana, misalkan 1, 2, 3, 4, 5 itu, tetapi bisa berupa pecahan desimal misalkan 0,5, 0,3 ataupun pecahan campuran misalkan 22 per 3 ataupun negatif. Jadi koefisien di sini bilangan yang apa? Bisa jadi negatif, positif, bisa jadi pecahan juga. Kemudian N-nya berapa? N-nya sama dengan 4. Nah, maka integral dari setengah itu sendiri, nah A-nya itu setengah ya.
bukan 1 kemudian di sini 2 kali 4 tambah 1, bukan seperti itu, tapi A-nya setengah per 4 tambah 1 kali X pangkat 4 tambah 1 tambah C. Nah, ini sebagai pembilang. Oke, awalnya di sini 2 kan penyebut, tetap dia posisinya kedudukannya sekarang sebagai pembilang. Kemudian diapakan? Menghasilkan setengah per 5 kali X pangkat 5 tambah C. Nah, 1/2 bagi 5 itu cara menghitungnya bagaimana? Kita ingat kembali bahwa pecahan dibagi pecahan itu harus diapakan? Misalkan ingat pembagian pecahan, maka lakukan kali balik pecahan, yaitu setengah dibagi 5, artinya 1/2 dikali 1/5. Menghitungnya seperti ini, 1 kali 1, 1, 2 kali 5, 10. Berarti menjadi 1/10. Jadi ini maksudnya 5/1 ya, menjadi dibalik 5-nya sebagai penyebut, awalnya pembilang jadi penyebut. Nah, hasilnya adalah ini. 1/10 X pangkat 5. Oke, nah ini tahu hasilnya 1/2 kali 1/5 menjadi 1/10. Nah, ingat, biasanya kan terkecoh di sini, di setengah per 5 menjadi setengah, apa ini namanya, 5, berarti 5/2, ada yang menjawab seperti itu. Tapi kan sebenarnya kita lakukan kali balik dari pecahan itu sendiri. Itu untuk contoh nomor. Jadi jangan bingung, misalkan ini nanti kan ditambahkan dengan negatif 3/2 X pangkat 5 ya, sudah diselesaikan dengan cara yang seperti ini. Sebenarnya caranya sama, tinggal angkanya saja kan yang berbeda. Kemudian contoh yang kelima, ini ada A dan ada B. Nah, integral dari 3/x dx dan integral dari 2/3x pangkat tambah x pangkat 2 dx. Nah, yang A itu berdasarkan sifat kelima. Kan tadi gampang. Sebenarnya integral 1/x dx adalah ln x tambah c. Nah, kalau ini integral 3/x dx sama dengan apa? Kita rubah menjadi 3. Ini kan berarti menggunakan sifat yang nomor 4 ya. Nomor 3 ya tadi ya. Kita pecah. Oh, ini ya sebenarnya 3 kali 1 per x. Kan ini 3 kali 1 kan 3. Menjadi 3/x kan sama saja. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita kembali ke sifat nomor 3, yaitu koefisien konstanta dikali dengan integral 1/x dx, yaitu nah seperti ini, menjadi 3 kali hasilnya integral dari 1/x apa? Ln x, berarti 3 ln x tambah c. Itu sifat yang penyelesaian yang pertama. Kemudian penyelesaian soal nomor 2 kan sebenarnya sama. Kalau 2/3 x tambah x pangkat 2 dx sama dengan 2/3-nya ini kita keluarkan ke sini. Jadi 2/3 kali integral dari 1/x dx tambah integral x pangkat 2 dx. Menjadi, nah ini menjadi, mohon maaf, ini menjadi bukan 3 ya, tetapi 2/3. Yang ini juga menjadi 2/3. 2/3 ln x tambah 1 per tambah 1 tambah 2 ini ya. Oke, ini ya 1/3. Oke, 1 tambah 2 itu menjadi 1/3 x pangkat 3. Yang ini tadi ln ya. Oke, kemudian contoh yang keenam. Nah, ini tadi sifat ke-6. Tentukan integral dari 2x tambah 1 pangkat 5 dx. Nah, sifat ini kita menggunakan sifat yang ke-6. A-nya 2, N-nya 5. Nah, ini menjadi, ya udah, tadi A-nya adalah 1/A kali 1/N tambah 1. Menjadi 1/2 kali 1/5 tambah 1, 2x tambah 1, 5 tambah 1 tambah C. Oke, menjadi ini kan 1/2 kali 1/6 kali 2x tambah 1 pangkat 6 tambah C. Kemudian menjadi 1/12 kali 2x tambah 1
pangkat 6 tambah C. Ini menggunakan sifat yang pertama. Ini kan berarti dari 1 sampai ke 6 tadi sebenarnya kalau kita mau menyelesaikan suatu integral itu saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Ingat kalau soal nomor 6 ini tadi saya sudah menjelaskan bahwa X-nya harusnya pangkatnya 1, bukan pangkat 3. Kalau 3, 5 dan seterusnya. Kalau di sini pangkatnya pun lebih dari 2, maka diselesaikan dengan integral parsial ataupun integral substitusi. Kemudian kita lanjut ke trigonometri. Tadi kan ada 4 ya yang saya tuliskan di sana. Nah, saya akan memberikan satu contoh saja untuk integral trigonometri itu jika ini sebenarnya kan tadi sifatnya padahal tidak ada yang seperti ini, tetapi saya memberikannya kok sin 7x kali cos 3x. Nah, ini kalau menyelesaikan soal seperti ini berarti kita harus mengingat yang sin x tambah y tambah sin x kurang y sama dengan, ini kan sama dengan 2 sin x cos y. Ini berarti sifat dari perkalian penjumlahan itu dari fungsi trigonometri diingat kembali. Nah, ini kita rubah menjadi 4 sin 7x tambah cos 3x ini menjadi 4 per 2 sin kali sin 7x tambah cos tambah 3x tambah sin 7x kurangi 3x. Kan ini rumus yang ini kan, sifat ini kan bisa saya rubah ini. Berarti soal ini 4 sin 7x cos 3x ini kan bisa saya rubah seperti ini. 7x tambah 3x kan bisa dihitung menjadi 10x. Kemudian 7x dikurangi 3x kan bisa menjadi 4x. Maka menjadi 2 kali sin 10x tambah sin 4x. Nah, kalau sudah seperti ini berarti yang kita integralkan adalah yang ini saja, bukan yang ini. Kita menggunakan sifat-sifat yang kita gunakan tadi. Artinya integral dari 4 sin 7x kali cos 3x dx itu sama dengan integral 2 kali sin 10x tambah sin 4x dx. Sama dengan itu nilainya adalah sama ya. Kemudian yang kita selesaikan, yang bisa kita selesaikan kan bagian kanan. Ya sudah, kita hitung. Berarti kalau seperti ini kan jadi cos tadi turunannya apa? Kan sin 10 sin AX turunannya kan menjadi sin X itu kan turunannya min cos X 1 per A cos X. Berarti 2 kali negatif 1 per 10 cos 10x dikurangi 1 per 4 cos 4x. Ini 10-nya dari sini ya, dari ininya ya, dari 10x-nya tadi. Kemudian 4 ini juga dari 4x-nya tadi. Jadi min 1/5 cos 10x dikurangi 1 per 2 cos 4x tambah C. Ini 2 dari mana? Dari mana? 2 kali negatif 1 per 10. Yang ini 1/2 dari mana? Dari 2 kali negatif, nah ini kalikan pelangi ya, 2 kali negatif 1 per 4 menghasilkan negatif 1/5 cos 10x dikurangi 1 per 2 kali cos 4x tambah C. Nah, itu untuk pengenalan dari integral trigonometri. Nah, hari ini kita sudah belajar dari 6 sifat ditambah sifat trigonometri ya. Nah, untuk di pertemuan berikutnya kita akan membahas integral tentu ya. Oke. Untuk di pertemuan berikutnya kita akan membahas integral tentu. Oke. Demikian pembahasan dari integral tak tentu saya. Saya akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di pembahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.